usia Nabi Ismail kala itu. Ada yang berpendapat itu pokoknya di atas 7 tahun, entah berapa usianya. Ada yang mana di usia bulan, berarti di atas 7 tahun, tapi belum balik. Atau ada yang berpendapat itu pokoknya usia remaja menjelang balik. Bulan. Ada yang berpendapat itu usia sudah berumah tangga. Wallahu a'lam. Tapi yang penting Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail beberapa kali di Makkah. Tapi yang bisa ketemu ini yang pertama adalah ketika menyampaikan perintah untuk menyembelih ini, dan yang kedua adalah setelah menikah. Yang kedua setelah menceraikan yang pertama, Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bertemu Nabi Ismail dan hendak menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, Allah kisahkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Maka ketika Ismail telah sampai usia bekerja bersama Ibrahim, maka Ibrahim berkata padanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku itu menyembelihmu, yakni atas perintah Allah. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala Ismail pun berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan padamu itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk golongan orang yang sabar. Meskipun tentu kalimat seperti itu sangatlah berat diucapkan, dan hanya orang seperti Nabi Ismail yang sanggup mengucapkannya. Dan kalimat menyampaikan mimpi itu kiranya hanya Nabi Ibrahim yang mampu untuk menyampaikan kepada anaknya yang sangat dicintainya. Dan hal itu karena Nabiullah Ibrahim AS sangat mencintai Allah Ta'ala yang telah menunjukinya kepada tauhid, telah memilihnya untuk diselamatkan dari jalan menuju neraka, sehingga Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah Ta'ala dan tidak ingin mengecewakan Allah yang sangat dicintainya, yang telah menyelamatkannya dari jalan kesesatan yang diikuti oleh penduduk negerinya. Lebih memilih taat kepada Allah demi mendapatkan balasan cinta dari Allah, karena betapa
tersiksanya diri ketika mencintai tapi tidak dibalas cinta. Maka Nabi Ibrahim pun mengungkapkan tentang perintah menyembelih itu kepada anaknya, dan anaknya pun sungguh luar biasa. Sedikit pun tidak menawar, sedikit pun tidak menyampaikan pendapat lain selain ya abatif al-matumar satajidu insyaallah nasabiri. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan padamu itu. Seandainya tidak sampai di situ, mungkin masih sangat berat juga bagi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan. Tapi disertai kalimat penghibur, yakni engkau insya Allah akan menjumpai aku termasuk golongan orang yang sabar. Ridho, sabar. Coba seandainya kalimatnya, ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan padamu itu, meskipun diri tentu sangat berat hati. Mungkin Nabi Ibrahim juga gak sanggup. Tapi karena kalimatnya satajidu insyaallah nasabiri, Nabi Ibrahim pun akhirnya membulatkan hati untuk melaksanakan itu. Kemudian Nabi Ibrahim pun mempersiapkan pisau sembelihan yang sangat tajam, karena tidak ingin ketika menyembelih itu menyakiti. Maka ditajamkanlah pisau itu, dipersiapkan betul setajam-tajamnya. Kemudian Allah katakan, falamma aslama wa tallahu lisyahid. Maka ketika kedua hamba tersebut, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, telah berserah diri, telah pasrah untuk melaksanakan perintah Allah, dan Ibrahim sudah menidurkan Ismail dengan miring pada sisi pelipisnya, yakni miring, atau badannya agak tengkurap, wajahnya miring, ya layaknya mau disembelih itu. Bahkan dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu sudah meletakkan pisau itu di leher, tinggal mengiriskannya. Kita nggak bisa bayangkan. Maka saat itulah wanadainahu ayya Ibrahim, kami pun memanggilnya. Kata Allah, kami pun memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, sungguh kau telah membenarkan mimpi itu dan melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Sudah, alias cukup, kamu sudah dianggap melaksanakannya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya seperti itulah kami akan membalasi orang-orang yang selalu berbuat baik. Maksudnya apa? Orang yang selalu berbuat baik dalam ibadah kepada Allah dengan kualitas baik, khusyuk dan muraqabah, dan juga selalu berbuat baik kepada sesama hamba ketika dalam kesulitan yang sudah memuncak, pasti ada solusi dari Allah Ta'ala.
kesulitan yang lebih, adakah kesulitan yang lebih besar daripada kesulitan jiwa ketika disuruh menyembelih anaknya yang dicintainya? Itu kesulitan yang sangat besar, tidak ada yang lebih besar dari itu, saya kira. Kesulitan untuk memilih antara menyembelih anak yang dicintai dengan memilih keridhaan Allah Ta'ala. Dan namun kesulitan kan milih motor niki atau motor niki ini bukan kesulitan ya. Kok bingung aku? Atau disuruh milih apa? Jamu ini pahit, ini pahit. Itu tidak seberapa. Tapi ini suruh memilih antara mencari ridha Allah yang sangat dicintainya dan diharapkan balasan cintanya dengan menyembelih anak yang sangat dicintainya. Nah, kita sekarang seandainya diberi pilihan setahun sekali harus menyembelih, suruh milih menyembelih kambing atau menyembelih anaknya. Coba kalau disuruh milih begini, sulit tak? Tidak sulit aja, pasti kita milih menyembelih kambing, kan itu. Pokoknya kalau nggak nyembelih kambing harus nyembelih anaknya. Coba seandainya kita ini punya penguasa yang dolim, terus setiap tahun mewajibkan kita menyembelih, kalau nggak nyembelih kambing, nyembelih sapi, atau nyembelih anak. Kira-kira, dan kalau kita nggak nyembelih, kita yang disembelih, misalnya begitu. Itu belum terlalu sulit pilihan itu, karena ya kita pasti biar kita nggak disembelih dan kita nggak nyembelih anak, ya kita harus nyembelih kambing atau sapi, sehingga setiap hari kita harus nabung. Pokoknya waktunya nyembelih harus bisa beli kambing, kan gitu kan? Kalau sudah dekat ternyata tabungannya kurang, harus menjual apa yang bisa untuk nyembelih kambing. Pasti pilihannya itu. Pilihannya nggak seberat pilihan Nabi Ibrahim ini.